Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah pengajian malam Jumat yang berbahagia, pada kesempatan ini kami akan menyegarkan tentang tugas yang kita emban secara global. Jadi secara gambaran global, apa yang harus kita kerja untuk acuan sistematika pembahasan. Kita ambil Al-Quran pada surah Ali Imran. Udah ada isinya. Surah Ali Imran ayat ke-157. Baik, saya tuliskan dulu ayat ini. Ya, agar ada kebersamaan gambaran, kita baca bersama-sama. Saya bacakan lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratum minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Ya. Walain, dan sungguh jika kutiltum, kalian terbunuh, fi sabilillahi, di jalan Allah, aumutum, atau kalian mati, lamaghfiratun, sungguh ampunan, minallahi, dari Allah, warahmatun, dan rahmatnya, khairun, lebih baik, mimma, dari apapun, yajma'un, yang mereka kumpulkan. Saya bacakan, silakan diikuti seperti anak TK. Nah, bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Walain, dan sungguh jika, kutiltum, kalian terbunuh, fi sabilillahi, di jalan Allah, au muttum, atau kalian mati, la maghfiratun, sungguh ampunan, minallahi, dari Allah, warahmatun, dan rahmatnya, khairun, lebih baik, mimma, dari apapun, yajma'un, yang mereka kumpulkan. Oke, ikuti sekali lagi. Walain,
dan sungguh jika kutiltum kalian terbunuh fi sabilillahi di jalan Allah au muttum atau kalian mati la maghfiratun sungguh ampunan minallahi dari Allah wa rahmatun dan rahmatnya khairun lebih baik mimma dari apapun yajma'un yang mereka kumpulkan. Saya bacakan ayatnya, silahkan diterjemah. Walain, la sungguh in jika. Ulangi, walain, pinter. Kutiltum, kalian terbunuh. Fi sabilillah, au muttum, atau kalian mati. Ulangi, au muttum, la maghfiratun, la sungguh maghfirah ampunan, la maghfiratun minallahi wa rahmatun. Kenapa rahmatnya wa rahmatun, kan la maghfiratun minallahi wa rahmatun minallahi kayak gitu ya. Tapi enggak perlu diulang. Ya. Khairun mimma yajma'un mereka kumpulkan. Sekali lagi. Walain qutiltum fi sabilillah au muttum la maghfiratun minallahi wa rahmatun khairun mimma yajma'un mereka kumpulkan. Saya baca ayatnya secara acak, silakan diterjemah. Mimma khairun la maghfiratun yajma'un muttum kutiltum in wa la fi sabilillah rahmatun. Ah, sudah bisa semua. Ada yang ikhlas membaca sendiri? Ah, Ustadz Nasir. Nah, silakan. Walain, dan sungguh jika kutiltum kalian terbunuh fi sabilillahi di jalan Allah atau muttum kalian mati la maghfiratun sungguh ampunan minallahi dari Allah wa rahmatun dan rahmatnya khairun lebih baik mimma dari apapun yajma'un mereka kumpulkan. Ah, satu lagi. Coba Ustadz Nasir tunjuk siapa? Ah, beliau Ustadz Komar. Ya, silakan. Walain, dan sungguh jika kutiltum kalian terbunuh fi sabilillah di jalan Allah au muttum atau kalian mati la maghfiratun sungguh ampunan minallah dari Allah wa rahmat dan rahmat khairun lebih baik mimma dari apapun yajma'un mereka kumpulkan. Oke, yang lain dianggap bisa semua. Baik, mari kita coba renungi makna yang bisa kita ambil dari ayat ini.
Yang pertama, bahwa hidup manusia itu pasti berakhir. Hidup manusia itu pasti berakhir. Akhir hidup manusia kemungkinannya adalah terbunuh, kemungkinan lain adalah mati, ya. Jadi manusia pasti akan berakhir hidupnya. Akhir hidup manusia kemungkinan terbunuh, kemungkinan mati. Oke. Yang kedua, dalam manusia menjalani hidup juga ada dua kemungkinan. Ada orang yang menjalani hidup fokus fi sabilillah, ya. Menjalani hidup dalam rangka menapaki perjalanan menuju Allah. Jadi orientasinya jelas. Yang kedua, ada orang yang menjalani hidup untuk yajma'un, untuk mengumpulkan. Jadi dia tidak terarah menuju Tuhan. Yang penting dia bisa mengumpulkan. Apa yang dikumpulkan? Setidaknya ada dua. Pada surah Al-Haqqah, ketika di neraka orang kafir menyesal, salah satu ungkapan penyesalan yang diabadikan dalam ayat itu, dia katakan ma'aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ma'aghna anni, sudah tidak ada gunanya bagi saya. Maliyah, kekayaan saya. Halaka, telah musnah. Anni, dari saya. Sultaniyah, kekuasaan. Jadi setidaknya orang kafir yang tidak berjalan menuju Allah, hidupnya untuk mengumpulkan. Setidaknya yang dikumpulkan ada dua. Dia kepingin mengumpulkan kekuasaan atau status sosial, ya. Dia kepingin mengumpulkan apa? Kekayaan. Oke. Jadi kami ulang lagi, dalam menjalani hidup manusia dalam ayat ini diklasifikasi menjadi dua. Ada orang yang mengorientasikan hidupnya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, kepingin melaksanakan ajaran Allah. Yang kedua, ada orang yang memanfaatkan hidupnya untuk memburu keduniaan, baik kekuasaan ataupun kekayaan. Oke. Yang ketiga, orang yang hidupnya fisabilillah, mungkin akhir hidupnya mati atau terbunuh. Orang yang hidupnya memburu kekayaan ataupun kekuasaan juga akan berakhir dengan mati atau terbunuh. Sama, ya. Lalu berapa umurnya? Mirip juga. Orang yang memburu kekayaan ataupun kekuasaan, bahkan dia menganggap yahsabu anna malahu akhladah. Dia punya asumsi, punya persepsi, punya dugaan gitu, ya, bahwa dengan kekayaan dia bertahan hidup. Tapi ternyata orang yang kaya raya mati juga, orang yang tinggi jabatannya mati juga, kan sama aja. Umurnya mirip-mirip juga, ya. Orang yang fisabilillah juga sekitar 60-70, yang ini juga sama juga, ya. Lalu dari sisi status ekonomi, dari sisi status sosial di dunia juga sama, ya. Orang yang fisabilillah ada yang kaya raya seperti Nabi Sulaiman, ada yang punya kekuasaan seperti Umar bin Khattab, seperti Nabi Sulaiman juga dia punya kekuasaan. Orang yang fisabilillah ada juga yang miskin, gitu, ya, kayak Nabi Isa. Sama juga orang yang yajma'un, yang memburu kekayaan, ada juga yang kaya raya kayak Fir'aun, tapi ada juga yang miskin, kan begitu, sama, ya, sama. Lalu yang membedakan di sini hanya nilai, ya. Orang yang fisabilillah, ya, ketika dia istiqomah
fisabilillah sampai mati atau sampai terbunuh, maka dia mendapat 2 jaminan. Jaminan pertama apa? Maghfirah, semua dosa diampuni. Jaminan kedua apa? Rahmah. Begitu. Dia akan selalu mendapat curahan kasih Allah. Adapun yang yajma'un, kalau dia terbunuh atau mati dapat apa? Kalla la yumbadzanna fil hutomah. Dia akan pasti dilempar ke hutomah. Wa ma adraka mal hutomah? Tahukah Anda apa itu hutomah? Narullahil muqaddah, api Allah yang selalu dinyalakan. Bapak-bapak tahu berapa derajat Celcius suhu matahari? Matahari kan menyala. Kira-kira berapa derajat itu panasnya? Berapa? 6.000. 6.000 barangkali itu baru apa namanya itu? Inti bumi barangkali itu ya. Kalau matahari lebih dari itu. Hah? Luar biasa ya. Itu pun nanti akan padam. Jadi matahari itu kalau energinya habis, enggak nyala lagi. Kayak apa namanya? Ya kayak kayu nyala terus lama-lama padam jadi apa? Arang ya. Ini matahari juga lama-lama padam jadi bintang mati. Ini matahari. Loh bagaimana khutomah tidak akan padam? Narullahil muqaddah. Dia tidak akan padam. Dia nyala terus. Ya. Banyak bintang-bintang yang sudah mati. Ya. Innaha alaihi muqsadah, lalu dia dimasukkan kamar, dikunci dari luar. Fi amadim mumaddadah, di kamar itu ada tiang tinggi lalu diikat di situ, gitu ya. Oke ya. Jadi dalam ayat ini Allah menggambarkan dua klasifikasi umat manusia secara umum ya. Ada manusia yang fisabilillah, ada yang manusia yang yajma'un. Sedikit tentang SOP ya, SOP, Standard Operating Procedure, Jadi orang yang fisabilillah pasti yajma'un. Sehingga orang yang fisabilillah dia juga punya kekayaan, dia juga punya kekuasaan. Tapi kekayaan dan kekuasaannya dimanfaatkan untuk sabilillah, atau boleh dikatakan kekayaan dan kekuasaannya itu sebagai sarana pendukung. Sarana pendukung atau dalam bahasa Quran disebut wasilah. Jadi kekayaan ataupun kekuasaan dia sebagai sarana pendukung terrealisasinya fi sabilillah. Contoh misalnya dalam surah surah As-Saff ya, ayat ke-11, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jadi itu SOP ya. Jadi hidup itu harus berada di atas pijakan keimanan pada Allah dan Rasul. Lalu keimanan itu diwujud nyatakan dalam bentuk tujahiduna fi sabilillah. Kau berjihad di jalan Allah ya. Jadi jihad itu adalah badlul juhdi. Badlul juhdi artinya mengerahkan seluruh kemampuan, itu namanya jihad. Seluruh kemampuan itu dikerahkan fi sabilillah untuk berjalan menuju Allah. Ya, di sini ada 2 kemampuan. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta, dengan dirimu. Dirimu bisa tenagamu, pikiranmu, umurmu, semua digunakan fisabilillah. Contoh begini, tadi kita sholat isya. Untuk sholat isya tadi kita berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk.
Nah, untuk bisa berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk, kita harus sehat. Untuk bisa sehat, kita harus makan. Untuk bisa makan, kita harus punya uang. Untuk bisa punya uang, kita harus kerja. Kerja mencari uang untuk bisa makan, itu kan namanya yajma'un, mengumpulkan ya. Mengumpulkan uang ya. Itu namanya apa? Amwalikum, mengumpulkan kekayaan. Setelah dimakan, kita menjadi hidup sehat. Sehat itu namanya anfusikum, kan begitu. Setelah sehat, kita gunakan sholat, namanya sabilillah. Paham ya? Jadi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, itu disebut dengan SOP, panduan. Nah, jadi panduan globalnya seperti itu. Sehingga adik-adik yang belajar ilmu usulul fikhi, ada kaidah fikhiyah. Apa arti kaidah? Rumus ya, rumus fikhi. Rumus fikhi yang paling populer adalah ma la yatimmu al wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apapun la yatimul wajibu, ketika kewajiban tidak bisa terlaksana dengan sempurna, illa bihi, kecuali dengan ma tadi, fahuwa, maka ma tadi wajibun, menjadi wajib juga. Padahal tadinya ini tidak wajib, tapi karena ini merupakan wasilah atau sarana pendukung terrealisasinya sebuah kewajiban ya, maka wasilah ini atau sarana pendukung ini menjadi wajib juga. Contoh, sholat tidak sah kecuali harus menutup aurat, maka menutup aurat menjadi wajib karena sholatnya wajib, kan begitu. Menutup aurat tidak mungkin kecuali harus dengan punya pakaian, maka punya pakaian menjadi wajib, kan begitu. Punya pakaian tidak mungkin kecuali harus dengan membeli pakaian, maka membeli pakaian menjadi wajib juga. Membeli pakaian kan tidak mungkin kecuali harus dengan punya uang, maka punya uang menjadi wajib. Punya uang tidak mungkin juga kecuali harus dengan kerja, maka kerja menjadi wajib ya. Kerja untuk mendapatkan uang, untuk membeli pakaian, itu namanya wasilah, sarana pendukung untuk tertutupnya aurat sehingga sholat menjadi sah. Paham ya? Sehingga dalam kaidah usul yang lain dikatakan amrun bisyai'in amrun biwasa ilihi ya. Kalau Allah menyuruh sesuatu, berarti Allah juga menyuruh kita menyiapkan sarana pendukung untuk terlaksananya sesuatu itu. Misalnya Nabi menyuruh kita sholat jamaah ya. Nabi menyuruh sholat jamaah, berarti Nabi menyuruh kita membangun masjid, berarti Nabi menyuruh kita juga untuk mengalirkan PDAM, berarti Nabi menyuruh kita juga untuk iuran semen dan sebagainya. Pokoknya seluruh sarana pendukung itu merupakan perintah juga dalam rangka melaksanakan sebuah kewajiban. Oke, paham ya? Gua anggap paham. Baik, ini pelajaran-pelajaran yang sangat elementer ya, sangat mendasar ya dalam kita berislam. Terakhir, apa itu fisabilillah? Apa itu fisabilillah? Ini kita ngaji betulan ya, jadi kayak di sekolahan. Sabilillah itu kan ya Al-Quran itu ya. Wa anna hadza sirati mustaqima. Quran inilah jalan hidup, way of life. Jadi fisabilillah katakanlah berquran. Sehingga tugas kita sebenarnya hanya berquran. Apa itu berquran? Setidaknya berquran ada 5 langkah yang harus kita lakukan.
Yang pertama, internalisasi. Internalisasi artinya Allah menyuruh kita untuk berusaha agar Quran meresap ke dalam jiwa kita. Yang kedua, sosialisasi. Apa sosialisasi? Kita diperintah untuk menyampaikan Quran pada orang lain. Ini tugas semua nih. Tugas dasar. Tugas mulia. Yang berikutnya ketiga adalah aplikasi. Apa itu aplikasi? Kita disuruh untuk mempraktekkan Quran, ya, melaksanakan. Yang keempat, ekspansi. Kita disuruh untuk pelaksanaan Quran itu dikembangkan terus, begitu, dikembangkan terus. Yang terakhir, proteksi. Kita juga disuruh untuk melakukan perlindungan, ya, pemeliharaan terhadap pelaksanaan Quran itu. Baik, internalisasi. Untuk internalisasi ada beberapa hal yang Allah perintahkan pada kita. Yang pertama, al-qiraah, membaca, ya. Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena pasti bacaan Quran itu datang pada hari kiamat memberikan pembelaan. Kayak nanti di hari kiamat kayak sidang pengadilan Habib Rizik, ya. Karena ada pengadilan, ya, dipimpin oleh hakim ketua. Siapa hakim ketua itu? Terus ada hakim anggota. Nanti di hadapan Allah juga begitu, ya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Nampaknya nanti Allah akan menjadi penguasa tunggal, hakim ketua. Kalau malaikat mungkar nakir ikut menginterogasi, jadi kayak hakim anggota. Kalau malaikat atid membeberkan kejahatan kita, berarti kayak jaksa penuntut umum. Nah, kalau malaikat raqib membeberkan kebaikan kita, kayak pengacara. Lalu kan banyak tim pembela, salah satunya adalah Al-Quran. Tim pembela itu dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Dia akan membela umatnya. Ada saksi juga loh, dihadirkan saksi fakta. Saksi fakta. Al-yawma nakhtimu ala afwahim, mulut terkunci. Wa tukallimuna aidihim, tangan mereka bicara, karya-karya mereka bicara semua. Masjid ini mungkin datang pada hari kiamat bicara juga. Dulu, ya, aku dibangun oleh satu Pak Mustafa Saka, dua, pokoknya datang semua bangun dia. Pokoknya karya-karya tangan itu bicara semua itu. Termasuk nanti ada saksi ahli, saksi fakta juga. Wa tasyhadu arjuluhum, bekas-bekas langkah mereka menjadi saksi juga. Mungkin motor kita jadi saksi juga. Ya Allah, aku dikendarai oleh dia untuk sholat jamaah 2451 kali. Ada juga motor aku juga dikendari oleh dia untuk ke lokalisasi 4000 kali. Bayangkan. Jadi semua jadi saksi. Tidak satu pun tercecer. Miskola dzarratin khairan yarah, miskola dzarratin syarran yarah. Pokoknya jadi saksi semua. Setelah itu diputuskan. Ngeri juga, ya. Makanya kalau kita rajin membaca Quran, nanti Quran datang menjadi pembela. Bacaan lain bermanfaat ketika kita hidup di dunia saja. Matematik bermanfaat untuk menghitung. Kalau kita sudah mati di alam kubur, apa yang mau kita hitung? Ilmu dagang bermanfaat, itu bisnis. Ilmu ekonomi, ketika mati mau jualan apa di kuburan? Tidak ada juga, kan? Artinya ilmu itu betul-betul berhenti. Bahasa Inggris bermanfaat juga. Ketika meninggal dunia mau komunikasi sama siapa? Tidak ada juga. Jadi seluruh ilmu bermanfaat ketika kita hidup. Sehingga ilmu merupakan sarana pendukung kehidupan. Tetapi ketika kita mati, yang bermanfaat tinggal Al-Quran sampai hari kiamat. Begitu, ya.
Quran itu bermanfaat sejak hidup sampai mati. Yang kedua, apalagi? At-tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil, makhrajnya, tajwidnya. Alhamdulillah kita sudah ada beberapa yang punya qiraah bersanad sehingga bisa mentransfer bacaan tartil. Saya di Gunung Tembak dulu tahun 86, 87 PD kalau mimpin sholat jamaah, sholat maghrib, isya, nggak ada pimpinan, saya mimpin. Sekarang di belakang. Tadi zuhur hampir nggak ada imam, terpaksa aku naik karena sholatnya nggak ada suaranya aja kok. Sholat zuhur. Tapi kalau maghrib isya nggak berani lagi sudah.